Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuturkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menarik kembali kebijakan ganjil genap yang disinyalir menyebabkan peningkatan pergerakan masyarakat ke transportasi umum. Itu berbarengan dengan keputusannya untuk menerapkan kembali PSBB ketat seperti awal masa pandemi. Menurut Anies, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membatasi mobilitas orang yang keluar dan masuk wilayah DKI Jakarta hingga minimal saat penerapan ganjil genap. Langkah itu tidak mudah untuk ditegakkan, namun meski menghapus sistem ganjil genap ini, Anies juga menegaskan pihaknya tak akan membiarkan warga DKI Jakarta untuk bepergian bebas dengan kendaraan pribadi. Untuk itu mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak keluar rumah jika tidak berkepentingan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di lapangan terkait dengan keputusan Gubernur DKI Jakarta untuk meniadakan ganjil genap, kita langsung bergabung dengan reporter Eril Raka dan juru kamera Berki Marindo serta pilot drone David Sibarani dari kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Ya Eril, besok maksud kami hari Senin nanti akan kembali dilaksanakan ganjil genap. Bagaimana persiapannya di sana? Ya, Julita dan juga pemirsa, tadi saya sempat menanyakan ke beberapa pihak polisi yang berada di sini terkait dengan bagaimana kebijakan untuk penerapan ganjil genap di masa atau PSBB ketat atau PSBB total yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 14 September 2020. Dan memang pihak kepolisian ini mengatakan bahwa sampai sejauh ini terkait dengan bagaimana lalu lintas di masa PSBB ketat atau PSBB total yang pekan depan akan dilaksanakan masih sama seperti yang disampaikan oleh Gubernur Anies Rashid Baswedan terkait dengan penerapan ganjil genap ini ditiadakan mulai dari PSBB total atau PSBB ketat dimulai 14 September 2020. Dan memang dari pihak kepolisian sendiri mengatakan ini memang masih menunggu bagaimana kebijakan ataupun juga peraturan-peraturan yang akan selanjutnya disampaikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Karena memang jika kita berbicara atau melihat lebih luas, Julita, pihak dari Pemprov DKI Jakarta tentunya akan menyampaikan lebih lanjut begitu peraturan atau aturan-aturan terkait dengan PSBB total yang akan direncanakan mulai berlangsung di 14 September 2020. Apakah ini akan ada pergub baru atau aturan baru ataupun juga tetap mempergunakan aturan yang sudah ada begitu. Tentunya ini ditunggu oleh seluruh pihak ataupun sejumlah pihak. Dan memang dari Pemprov DKI Jakarta sendiri sudah membocorkan bahwa untuk aturan PSBB total atau PSBB ketat ini tidak berbeda jauh dengan PSBB sebelumnya, di mana kita ketahui untuk PSBB awal itu dilakukan pada 10 April 2020 dan memang ada beberapa hal yang tentunya dikatakan oleh Pemprov DKI Jakarta akan sama dan berbeda dengan masa PSBB transisi, seperti adanya WFH atau WFO begitu. Untuk informasi yang disampaikan oleh Anies Rashid Baswedan, hanya ada 11 sektor nanti di PSBB ketat yang diperbolehkan untuk bekerja di kantor, dan itu pun juga diatur hanya sekitar 50% saja yang akan bekerja. Nah, setelah atau di luar dari 11 sektor tersebut ini tidak diperbolehkan untuk bekerja di kantor atau tidak boleh dibuka, dan diharapkan untuk WFH atau work from home. Dan selain dengan berkaitan dengan sektor, tentunya juga berkaitan dengan wisata baik dari swasta maupun juga wisata milik pemerintah, semuanya akan ditutup. Begitupun juga tempat ibadah, namun ada yang berbeda untuk PSBB awal dan juga PSBB ketat yang akan dilaksanakan pekan depan. Jika di PSBB awal di April lalu, memang seluruh rumah ibadah, tempat ibadah ini harus ditutup. Namun setelah di masa PSBB transisi ini sudah mulai dilonggarkan. Namun untuk di PSBB pekan depan dikatakan bahwa rumah ibadah, tempat ibadah tetap dibuka, namun hanya diperbolehkan untuk masyarakat sekitar saja yang melakukan ibadah di sana. Nah, selain itu juga berkaitan dengan kegiatan ganjil genap atau pelaksanaan ganjil genap yang kita ketahui ini sudah berlangsung sekitar 1 bulan setelah masa PSBB transisi kemarin, namun ternyata ini akan ditiadakan kembali bersamaan dengan
PSBB ketat atau PSBB total yang akan dilakukan pada pekan depan. Dan tentunya ini berkaitan akan menunggu bagaimana kebijakan ataupun juga aturan dari Pemprov DKI Jakarta. Apakah ada aturan-aturan lanjutan atau aturan lainnya. Seperti salah satunya yang paling ditunggu adalah bagaimana aturan untuk kendaraan roda 2. Di mana memang ojek online begitu kita bercermin dari PSBB awal bahwa untuk ojek online hanya dapat untuk melakukan pesan antar atau delivery begitu, dan tidak diperbolehkan untuk menarik penumpang. Yang diperbolehkan hanya mereka yang berkeluarga, satu kakak atau tempat tinggal bersama begitu. Sehingga memang ada beberapa aturan-aturan yang masih ditunggu oleh sejumlah pihak terkait dengan PSBB yang akan dilaksanakan pekan depan. Julita. Ya, Eril, sebelum nantinya ditiadakan kembali untuk ganjil genap pada masa PSBB pada Senin nanti, bagaimana kondisi terakhir ganjil genap untuk hari ini? Ya, Julita, terkait dengan ganjil genap memang ini bisa kita katakan ini merupakan hari terakhir untuk penerapan ganjil genap setelah nanti pekan depan tentunya pihak dari Pemprov DKI Jakarta meniadakan ganjil genap. Dan memang kita melihat tadi sempat menanyakan ke sejumlah masyarakat ataupun juga pengguna jalan terkait dengan peniadaan ganjil genap, dan memang mayoritas dari masyarakat yang kami tanyai mereka setuju untuk penerapan ganjil genap ini ditiadakan karena mereka beralasan bahwa apabila ganjil genap tetap diadakan, tentunya mereka akan beralih ke transportasi umum, sehingga di transportasi umum pun ini juga dalam waktu terakhir di sekitar 4 minggu terakhir mengalami peningkatan yang cukup drastis dan sangat susah untuk mengindahkan protokol kesehatan, khususnya untuk jaga jarak dan juga tidak berkerumun. Terkait dengan PSBB memang juga ini menjadi pro kontra bagi masyarakat yang kami tanya tadi, dan memang yang diharapkan dari seluruh masyarakat yang ada di sini adalah agar penanganan COVID-19 dan juga penyebaran COVID-19 ini semakin menurun, sehingga tetap mendukung dari kebijakan apapun yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Berikut hasil wawancara kami bersama dengan sejumlah masyarakat pengguna jalan. Saya rasa lebih bagus sih ya Pak. Ya soalnya kalau dengan nggak ada ganjil genap kan jadi orang mungkin ya kalau masih keluar-keluar kan nggak harus naik transportasi umum gitu ya. Tapi setuju dengan adanya kembalinya PSBB total gitu Pak? Nggak terlalu sih Pak kalau itu, karena ya PSBB total kita udah pernah kan, cuman ya hasilnya ya kayak begini juga gitu. Ya menurut saya harusnya ada cara yang lebih lain lagi lah, yang lebih bagus. Saya setuju karena kan kondisinya sekarang makin meningkat nih, kondisi yang kena virus corona semakin hari semakin tinggi. Jadi memang ada pembatasan harusnya sih memang, dan untuk mengurangi ke angka yang sangat tinggi sini biar tidak menular kemana-mana lah, seperti saya setuju sih. Tapi kalau Bapak sendiri ini pekerja kantoran juga atau ya? Iya, kebetulan kantor saya udah ada penerapan WFO sih. Oh gitu. Iya, pembatasan juga untuk karyawan udah mulai sih dari minggu kemarin Pak. Julita, memang untuk berkaitan dengan sanksi, memang kita bercermin dengan PSBB sebelumnya bahwa terkait dengan sanksi-sanksi tersebut tentunya berkaitan dengan apabila mereka melanggar akan dikenakan sejumlah aturan seperti sanksi administratif sampai dengan di sanksi untuk kerja sosial. Seperti yang kita ketahui, apabila masyarakat perorangan tidak menggunakan masker, ini dapat dikenakan untuk menyapu di jalan, dan apabila tidak ingin melakukan sanksi ataupun juga kerja sosial tersebut, barulah nanti akan mendapatkan sanksi administratif yaitu berupa denda. Demikian Julita. Baik, Eril, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, itu dia laporan dari Eril Raka dan juru kamera Berki Marindo serta pilot drone David Sibarani dari kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat.